Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali ya bersama Teteh Im tentunya di sini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah, di dalam keadaan sehat walafiat, lahiriah dan juga batiniah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk mari kita lanjutkan kembali ngaji setiap harinya. Apa kali ini yang berhubungan dengan rumah tangga tentunya. Kali ini saya membawa kitab Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faidatani. Di sini menceritakan ada faidah yang kedua. Di sini linnaumi adabu minha ayyatawadda'a inda iradatin naum. Jadi di sini ada pembelajaran. Disunnahkan untuk kita sebelum kita melaksanakan tidur, apakah kita tidurnya membawa hadas janabah ataupun kita tidurnya tidak membawa hadas janabah, sama saja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan untuk kita mempunyai wudu tubuh kita ini. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, dikarenakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, idza akhadta ya madja'aka, ketika kita mau melaksanakan tidur, fatawadda, maka kita harus melaksanakan berwudu. Wudu akalis sholati, ya sama aja seperti kita wudu ketika kita hendak mau melaksanakan sholat. Jadi niatnya sama ya. Nawaitu rafa'al hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah ini adalah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan ada lagi ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan ayyanama, mengajarkan kita ketika kita hendak mau tidur ala syaqqatil aymani, maka yang bagusnya posisi kita tidur itu ala syaqqatil aymani wa yada'a kaffahul yumna tahta khaddihil aymani. Jadi disunnahkan tangan kita ini ya, tangan kita ini berada di bawah pipi kita. Ini jadi tangan kita ini yang kanan, ini tangannya yang kanan, lihat ya, tangan kita yang kanan disunnahkan harus berada di bawah pipi kita ketika kita hendak mau tidur. Dan disunnahkan posisi tubuh kita itu adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi bagusnya kalau kita mau mengatur posisi bagusnya kalau kita mau mengatur posisi kasur kita, bagusnya itu mengatur posisi kasur yang mana ketika kita hendak mau tidur itu, tubuh kita itu bisa menghadap ke arah kiblat. Itu adalah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau misalkan itu di depan arah kiblat kita, maka secara otomatis tubuh kita itu menghadap ke arah kanan, bukan menghadap ke arah kiri. Itu kebetulan ini di depan saya itu ada arah kiblat. Berarti posisi tubuh kita itu berada di menyampingnya ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Yang diajarkan oleh Rasulullah, tangan di bawah pipi yang kanan, kemudian tangan yang kiri di atas pahanya, mengelonjorkan tangannya seperti ini. Di atas ini betis ya, paha ya, di atas pahanya seperti ini. Jadi posisinya seperti ini. Nah, cuman mohon maaf sekali, saya tidak mengetahui apa hikmahnya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena di dalam kitab ini juga tidak dikatakan hikmahnya apa sih kalau kita posisi tidur seperti itu. Tetapi kalau diteliti oleh para dokter, kemungkinan besar itu para dokter itu tahu apa jawabannya ya kalau kita posisi tidur di dalam seperti itu dengan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman saya tidak tahu karena saya tidak menemukan referensi di dalam kitab ininya juga. Kemudian apalagi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wa minha ayyadhkarallaha ta'ala indan naumi hina ya'khudhu madji'ahu. Rasulullah mengajarkan kepada kita hendak sebelum kita melakukan tidur, maka jangan lupa kita ingat kepada Allah. Maka jangan lupa kita berzikir kepada Allah di tempat tidur kita. Jadi sudah posisi kita di dalam keadaan siap mau melaksanakan tidur, tangan sudah seperti ini, maka jangan lupa kita untuk mengingat Allah. Ya, mau diucapkan dengan lisan ataupun diucapkan dengan hati. Baiknya lisan berkata, hati tentu ingat kita kepada Allah. Tak perlu keras mengucapkan misalkan dengan lisan, pelan saja ya. Karena kalau misalkan kita
tidur di samping kita ada suami atau di samping kita ada istri, takut sedikit mengganggu dan sedikit risih kalau kita berzikir kepada Allah dengan nada yang cukup agak sedikit keras, itu cukup mengganggu ya. Jadi kalau mau diucapkan dengan suara nada yang pelan saja, seperti itu. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda naumi, ketika kita tidur. Kalau bagi para jamaah yang mau mengikuti ya mangga silahkan. Kalau yang mau ditulis ya mangga silahkan. Ini yang disampaikan di dalam kitab Qurratul Uyun. Doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu adalah Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhu biha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Nah, itu adalah doa yang selalu dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita merasa terlalu panjang ya seperti biasa ya. Doa yang sering diajarkan oleh ibu-ibu guru terhadap anak-anak TK-nya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Cuman kalau itu mungkin kita tidak akan naik kelas-kelas terus saja doanya itu ya. Tapi daripada kita tidak ingat kepada Allah ya tidak apa-apa. Yang penting intinya adalah ketika kita hendak mau tidur, jangan lupa sampai kita itu tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih atau apa sih alasannya sebelum kita hendak mau tidur kita itu harus ingat kepada Allah? Karena wawarada anna man dzakarallaha ta'ala inda naumihi lam yajid asyaitanu ilaihi sabila. Karena kalau sebelum kita tidur terus kita itu ingat kepada Allah, maka di dalam kitab ini dikatakan kita tidak akan menemukan syaitan di dalam jalan kita, seperti itu. Wa man lam yadhkurillaha bata syaitanu yal'abu bihi kaifa sya'a. Dan kalau misalkan kita hendak mau tidur kita mengingat Allah, maka syaitan itu tidak akan menetap di dalam tubuh kita, yang mana kalau kita tidak ingat kepada Allah itu syaitan dengan sangat leluasa sekali yal'abu. Jadi bermain-mainlah. Syaitan itu bermain-main dengan tubuh kita, dengan diri kita sesuai dengan apa yang syaitan itu kehendaki. Na'udzubillahi min dzalik. Wa an Ali karamallahu wajhah, dan juga ada yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man qara'a kulla lailatin 'inda an-naum, jika seseorang ketika hendak mau melaksanakan tidur kemudian orang tersebut membaca wa ilahukum ilahu wahid. Kalian tahu ya, misalkan kita itu membaca ayat kursi, kita membaca ayat kursi, maka lam yatafallatil Qur'anu min sadrihi, maka Sayyidina Ali mengatakan kalau sebelum kita tidur membaca ayat kursi, maka tidak akan lepas Al-Quran di dalam dada ataupun di dalam hati orang tersebut. Maka kalau kita yang selalu mendawamkan membaca ayat kursi sebelum tidur, maka kita akan ditetapkan oleh Allah hati kita selalu ada Al-Quran di dalam hati kita. Subhanallah. Faqad qila, kemudian juga diceritakan, inna man shalla ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda naumi 10 marratin. Dan kalau kita kan mau tidur biasanya enggak langsung lekas tidur ya. Tadi misalkan kita membaca dulu doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kemudian sebelum kita tertidur kita masih sempat membaca ayat kursi itu ya. Maka itu hikmahnya apa barusan akan ditetapkan Al-Quran di dalam hati kita. Kemudian dilanjutkan lagi, barang siapa yang membaca sholawat indan naumi 10 marratin, 10 balikan, maka bata fi hifdzillahi wa hirzihi, maka kita akan tertidur di dalam penuh penjagaan Allah. Subhanallah. Jadi kalau misalkan kita ditambahi lagi, setelah itu kita membaca sholawat 10 kali. Sholawatnya yang bagaimana? Ya mau sholawat panjang, mau sholawat pendek itu bebas. Yang penting kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau yang pendek aja bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu aja udah cukup. 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seperti itu. Maka kata Allah, kita tidur akan berada di dalam penjagaan atau diraksa mun orang banyak ku Gusti Allah, seperti itu. Kemudian apalagi yang terakhir, kalau kita ayyatuba ilallahi ta'ala, kalau kita misalkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur, ya misalkan lisan kita dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim, dan hati kita yang berkata kepada Allah, memohon ampunan, kita bermaksud bertobat kepada Allah dengan segala dosa apa yang telah kita lakukan. Karena di dalam kitab ini juga kan dikatakan faka'annama tahayya'a lil mauti. Karena kan kita tidak tahu ya kapan kita akan meninggal. Ya, siapa tahu ketika kita tertidur, itu adalah tertidur kita yang terakhir. Dan kita tidak akan dibangunkan lagi oleh Allah. Tetapi kalau sebelum kita tertidur, kita sudah ingat Allah, kita sudah bertaubat kepada Allah, maka ya otomatis kita sudah berada di dalam pengampunan Allah. Karena sebelum kita tertidurnya pun, kita berada di dalam keadaan ingat kepada Allah. Ya, alasannya kenapa kita harus bertaubat kepada Allah sebelum tidur? Karena umur tidak ada yang tahu. Wa minha ayyadhkurallaha ta'ala indal qiyam minan naum. Nah, ceritanya sudah nih kita tertidur dan alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah dan kemudian kita terbangun dari tidur. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Maka setelah kita bangun itu pun ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau untuk doa ini insyaallah ya, para jamaah mungkin sudah sangat menghafalnya ya. Bagus juga kalau misalkan kita menambahkan dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bagus juga ya kita ditambahi dengan doa seperti itu. Meskipun sih di dalam kitab ini pun ada doa selanjutnya itu, tapi kalau mau bisa didengarkan, mau bisa dicatat mangga, tapi kalau tidak pun ya tidak apa-apa ya. Dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur pun itu sebetulnya sudah cukup. Tetapi kalau yang disampaikan di dalam kitab Qurratul Uyun ini, bahwa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini ada lanjutannya. Ya qawiyyu man lid-dha'ifi siwaka, ya qadiru man lil-ajizi siwaka, ya azizu man lidh-dhalili siwaka, ya ghaniyyu man lil-faqiri siwaka. Allahumma aghnina bika amman siwaka. Ini doanya baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan di dalam kitab Qurratul Uyun. Nah, itu adalah refleks setelah kita sesudah tidur, sesudah bangun, kita apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita harus mengingat kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa ketika kita terbangun, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, sebetulnya sesudah itu bagusnya sih jangan dulu melakukan aktivitas apapun itu, kita biarkan saja duduk, merenung sebentar ya sebelum kita ke kamar mandi untuk melaksanakan wudhu dan juga mau melaksanakan sholat subuh. Bagusnya kita sedikit lagi berdoa. Kalau ini sih saya ingat yang disampaikan di dalam kitab Bidayah, tidak di dalam kitab Qurratul Uyun ini. Jadi doanya itu adalah di dalam kitab Bidayah, Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darran wa la naf'an. Jadi yang artinya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, ketika aku bangun pagi-pagi ini. Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, ketika aku bangun pagi-pagi ini. La amliku li nafsi. Aku tidak memiliki akan fisik diriku ini. Ataupun seluruh diriku ini. Darran wala naf'an. Entah apakah itu suatu kemadaratan wala naf'an. Entah apakah itu adalah suatu kemanfaatan di dalam hidup kita ini, ya kan? Darran wala naf'an, wala hayatan, wala mautan. Wala hayatan, wala mautan. Dan aku juga tidak memiliki hidup. Wala mautan, dan aku juga tidak memiliki mati.
Ya alhamdulillah ketika kita terbangun pada saat ini kita berada di dalam keadaan hidup. Dan kita tidak tahu juga, ya siapa tahu bagi orang itu sesudah itu kemudian apa? Meninggal. Kita tidak memiliki hidup. Wala hayatan, wala mautan, wala nusyuran. Wala astati'u an akhudha illa ma a'taitani. Barusan juga disampaikan wala nusyuran. Dan ketika kita hendak nanti di alam mahsyar pun kita tidak tahu keadaannya itu seperti apa, ya kan? Ketika kita dibangunkan dari alam kubur pun kita tidak mengetahui. Ya. Dan dilanjutkan, ini sebetulnya ya masih ada juga lagi doanya. Jadi kalau misalkan kita agak kurang paham nih dengan doanya ya, apalagi kalau yang mendengarkan yang sudah agak sedikit tua itu biasanya suka agak apa ya, agak sedikit susah untuk menalar ataupun agak sedikit malas, maka kita tidak apa-apa menggantikan doa tersebut menggunakan bahasa yang kita pahami. Jadi akan saya terangkan menggunakan bahasa Indonesia aja ya. Bisa itu diucapkan dengan lisan ataupun bisa ditafakuri dengan hati kita. Jadi sebelum kita masuk ke kamar mandi kita diam dulu sejenak dan hati kita berkata kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah aku masih diberi umur oleh Allah. Karena aku tidak bisa memiliki umur, aku tidak bisa memiliki hidup, aku juga tidak bisa memiliki mati ya Allah. Dan aku juga tidak tahu bagaimana nasib setelah aku bangun, setelah aku nanti hendak kalau kita sudah meninggal, maka kita kan akan dimasukkan ke alam kubur, kita akan hidup di alam kubur itu. Dan kita juga tidak tahu keadaan kondisi seperti itu ya Allah. Nah, seperti itu ya. Nah setelah itu, dan aku pun ya Allah tidak bisa mengambil sesuatu apapun yang mana Allah tidak berkehendak. Dan aku tidak bisa merubah sesuatu apapun jika Allah itu tidak bisa merubahkan sesuatu hal itu. Maka saya kembalikan semuanya itu kepada Allah dan jadikanlah aku menjadi orang yang bersyukur dan soleh. Ya Allah. Itu adalah kurang lebih artinya ataupun terjemahannya menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang saya masih ingat, itu yang diajarkan di dalam kitab Hidayah. Setelah kita bangun dari tidur, maka biasakanlah setiap hari kita merenung dulu, kita ingat dulu kepada Allah, seperti itu ya. Baik, mungkin hanya sedikit ini saja yang saya sampaikan dari penjelasan kitab Qurratul Uyun. Mudah-mudahan semua ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.